Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, Iyo Irwan Channel akan berbagi tentang guru belajar seri pendidikan inklusif. Nah sebelum Iyo Irwan mulai, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe di channel Iyo Irwan ini, dan dukung channel Iyo Irwan ini agar semakin berkembang. Nah teman-teman, untuk masuk ke guru belajar seri pendidikan inklusif, nah kita bisa lewat Google Chrome. Saya buka tab baru di sini, tulis saja guru belajar seri pendidikan inklusif, kemudian di enter. Nah kita bisa pilih yang paling atas ini, ayo gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kita klik saja. Nah di sini bisa dua cara, lewat di sini mulai belajar, kita klik, atau bisa lewat masuk. Nah sama saja, nanti saya klik lewat masuk ini akan diarahkan ke SIM e-learning Ayo Belajar. Nah kita nanti akan login menggunakan akun SIM PKB kita. Nah kemudian kita cari daftar seri yang kita ikuti. Nah di sini nanti ada banyak seri yang sudah ada di guru belajar ini, mulai dari seri masa pandemi, kemudian asesmen kompetensi minimum, seri P3K, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan nanti yang paling baru adalah inovasi pembelajaran PAUD. Nah kita saat ini akan membahas tentang seri pendidikan inklusif. Kita klik selengkapnya. Kemudian di bagian ini kita klik mulai. Setelah itu kita akan masuk ke LMS dari guru belajar seri inklusif ini. Nah, di sini di tahap 1 BIMTEK saya ada di angkatan pertama. Nah di sini pastikan untuk membaca betul-betul di sini course kontennya, misalkan di pengantar tahap BIMTEK ini. Nah di sini melalui tahap BIMTEK ini Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. Ada 4 tujuan. Yang pertama, mendapat pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyusunan kebijakan, pengantar program, dan struktur program guru belajar seri pendidikan inklusif. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang konsep, keberagaman peserta didik, jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mendapat pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Mendapat pemahaman tentang identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individual atau PPI. Nah, untuk mencapainya, silakan mengikuti petunjuk berikut. Nah, di sini pelajari kata per kata setiap instruksi yang ada. Di akhir BIMTEK terdapat tes yang akan menguji pemahaman Anda. Pada akhir tes ini Anda perlu mendapat nilai 70 untuk tuntas BIMTEK. Pelajari setiap materi dan kerjakan tugas yang ada untuk membantu Anda mendapat pemahaman utuh. 4. Untuk pengelolaan waktu belajar disediakan pengelompokan aktivitas. Contoh, pada hari ketiga Anda akan mendapat mengakses pembelajaran hari ketiga, dan Anda juga dapat kembali mengakses pembelajaran hari pertama dan pembelajaran hari kedua. Jadi jika kita tidak bisa menengok di hari pertama karena mungkin kesibukan atau ada acara atau ada kegiatan, dan kita sudah masuk di hari ketiga, kita bisa kembali lagi di hari kedua. Tapi kita tidak bisa lompat ke hari yang belum terlewati. Kalau dulu seri masa pandemi dan seri AKM kan mungkin kita kerjakan 1 hari pun bisa selesai semuanya. Untuk seri pendidikan inklusif ini kita harus kerjakan sesuai jadwal. Nah, pada tahap BIMTEK Anda akan mendapat sertifikat senilai 32 JP setelah mengisi kuesioner. Pada tahap pelatihan Anda akan mendapat
sertifikat senilai 32 JP dan piagam penghargaan setelah mengunggah bukti pengimbasan. Nah, yang paling penting ini nomor 7, tidak diperbolehkan menyebarluaskan butir soal maupun jawaban untuk aktivitas di program ini agar tujuan yang sudah disebutkan di atas dapat tercapai. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk yang pengantar tahap BIMTEK sehingga sudah 7% ini karena saya sudah pernah mengerjakan kuis. Nah, kuisnya saya hanya akan membocorkan jumlah kuisnya. Nanti tidak bisa saya tampilkan soal-soalnya karena tadi betul-betul sudah dilarang. Nah, di sini di tes awal ini nanti teman-teman perlu perhatikan. Ini beda sekali dengan guru belajar seri sebelumnya, seri pandemi, seri HKM maupun seri P3K. Tentu ini berbeda. Nah, di sini nanti tes awal dari guru belajar seri pendidikan inklusif ini kita diberi waktu 50 menit untuk menyelesaikan 25 butir soal. Nah, di sini kita hanya bisa mengerjakan soal tes awal ini dalam 2 kesempatan. Nah, di sini ada peringatan, you have already taken this quiz 1 times and may not take it again. Artinya, kamu sudah mengerjakan kuis ini 1 kali dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya kembali. Ternyata sudah dianggap selesai, padahal saya tadi baru menyelesaikan sekali. Jadi mungkin memang kesempatannya hanya sekali. Tapi pada saat saya mengerjakan tadi itu ada yang restart quiz, sebenarnya ada, tapi mungkin karena saya refresh dianggap yang kedua sudah digunakan. Jadi seperti itu. Jadi nanti di tes awal ini tolong nanti juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini saya lihat ya, di sini tes awalnya sudah tercentang, artinya saya sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus betul-betul membaca soalnya, kemudian kerjakan dalam waktu 50 menit. Soalnya ada 25. Nanti teman-teman bisa mengerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan awal teman-teman semuanya. Nanti baru kita pelajari di topik-topik berikutnya sehingga nanti bisa membantu kita di tes akhir seperti itu. Nah, demikian informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru akan memulai BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, supaya nanti teman-teman tidak salah memahami bahwa BIMTEK ini ternyata beda dengan seri-seri sebelumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.